Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Pada video ini kami ingin mengajak kita semua memahami apa itu pengelolaan hutan lestari dan berkelanjutan, sebuah konsep yang sangat penting dalam menjaga lingkungan dan keseimbangan alam. Hutan lestari adalah hutan yang dimanfaatkan tanpa merusak kemampuan alaminya untuk pulih. Jadi, hutan itu tetap bisa digunakan, tetapi fungsinya baik ekologis, sosial, maupun ekonomi tetap terjaga. Sedangkan pengelolaan hutan berkelanjutan adalah cara memanfaatkan hutan secara bijak sambil memastikan hutan itu masih bisa dinikmati oleh generasi berikutnya. Intinya, pemanfaatan dan perlindungan itu berjalan secara seimbang. Ada banyak masalah yang membuat hutan semakin terancam. Beberapa di antaranya adalah: pertama, alih fungsi lahan, misalnya hutan dibuka menjadi perkebunan atau area permukiman. Kedua, pembakaran liar, penebangan tanpa izin yang merusak struktur tegakan hutan. Ketiga, kebakaran hutan dan lahan baik disengaja maupun karena kelalaian. Keempat, menurunnya keanekaragaman hayati karena habitat alami satwa semakin menyempit. Kelima, pengelolaan hutan yang tidak mengikuti kaidah silvicultur seperti menebang tanpa upaya menanam kembali. Permasalahan-permasalahan ini membuat hutan kehilangan kemampuannya untuk melindungi lingkungan. Yang ketiga, dampak kerusakan hutan. Kerusakan hutan bukan hanya terlihat dari berkurangnya pohon, dampaknya langsung terasa dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa dampaknya antara lain banjir bandang dan longsor, karena tidak ada lagi akar pohon yang menahan air, kekeringan, karena hutan kehilangan kapasitas menyimpan air tanah, peningkatan emisi karbon yang memicu perubahan iklim, menurunnya hasil hutan baik dari kayu maupun non-kayu, hilangnya habitat satwa sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem. Semua dampak ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga keberadaan hutan. Yang keempat, solusi pengelolaan hutan lestari. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan agar hutan tetap lestari. Pertama, menerapkan silvicultur yang tepat seperti tebang pilih, tebang tanam, dan memastikan regenerasi alam tetap berlangsung. Kedua, melakukan restorasi dan rehabilitasi pada lahan-lahan yang sudah kritis atau terdegradasi. Ketiga, melibatkan masyarakat dalam kegiatan seperti agroforestry, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan mengembangkan ekowisata. Keempat, memperkuat pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah illegal logging dan perambahan. Kelima, memanfaatkan teknologi monitoring seperti drone dan citra satelit untuk memantau kondisi hutan secara berkala. Dengan langkah-langkah ini, hutan bisa bermanfaat tanpa mengorbankan kelestariannya. Menjaga hutan adalah tanggung jawab bersama untuk menyediakan udara bersih, air, keanekaragaman hayati, dan perlindungan dari berbagai bencana alam. Kalau hutan rusak, dampaknya dirasakan kita semua. Karena itu, mari bersama-sama kita menjaga, mengawasi, dan mengelola hutan dengan lebih bijak. Hutan yang terjaga hari ini akan menjadi sumber kehidupan dan manfaat bagi generasi mendatang. Pada akhirnya, pengelolaan hutan lestari bukan hanya tentang menjaga pohon, tetapi menjaga kehidupan hutan adalah warisan yang harus kita jaga bersama. Dengan pengelolaannya secara bijak dan berkelanjutan, kita memastikan bahwa hutan tetap hidup hari ini, esok, dan untuk generasi yang akan datang. Sekian pemaparan materi dari kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.